Ini adalah pintu menuju ke neraka. Ada ratusan simbol di pintu untuk menyegel iblis. Jika pintu ini dibuka, dunia ini akan penuh dengan hantu. Tapi berapa anak yang tidak takut tidak percaya dengan hantu? Bahkan merasa senang. Ketika gadis ini mencoba menggoda, bocah ini ambil batu berjalan ke depan. Belum bisa buka pintu dia sudah terluka. Membuat yang lain tertawa. Ketika bocah pakai kacamata ini menggigil gigi. Berapa tetes darah jatuh ke bawah masuk ke dalam kunci. Tiba-tiba kunci bergerak terus. Orang di belakang terus membaca mantra, tiba-tiba berhenti. Iblis keluar dan mengalahkan dia. Suasana menjadi tegang. Bahkan seperti itu. Anak di belakang tidak mengerti apa yang sedang tunggu mereka. Tapi di bawah bersorak gadis kecil ini, bocah itu masih berani buka pintu. Di dalam sangat gelap. Suasana sangat bahaya. Tiba-tiba. Tanpa diduga bocah itu mati. Menunggu anak-anak lain sadar. Satu monster dari neraka sudah muncul di depan menatap ke makanan di depan. Gadis kecil ini adalah orang pertama melarikan diri. Tapi monster tidak butuh waktu lama sudah bisa tangkap salah satu dari tiganya. Dua yang Isa balik ke desa. Baru pulang ke rumah wajah penuh dengan darah. Ingat apa yang telah jadi sama teman. Rasa pengen muntah membuat adik sedang beresin. Sang ibu mendengar suara jadi datang tanya anak apa yang telah jadi. Tidak menunggu Mike omong apa, di luar ada suara yang menakutkan. Sang ayah mencoba lihat keluar jendela. Semua orang mulai melarikan diri. Sang ayah merasakan ada yang salah. Keluarga dia di dalam rumah tidak mau keluar. Sendirian bawa semprotan keluar untuk cek. Sang ibu khawatir, ada suara tembakan membuat dia takut. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan kasih tahu anak. Bahkan ketika dia akan tutupi pintu. Ada bayangan hitam bisa ditebak itu adalah monster. Selanjutnya membuat anak-anak teriak. Mereka bangun dari belakang sofa ketika tidak ada suara. Sekarang ibu sudah menjadi makanan untuk monster. Ketika monster sedang makan, sang kakak tarik adik keluar. Mereka sangat sulit melihat ibu dimakan seperti itu. Lari keluar tanpa suara. Ketika sang kakak mau tutupi pintu melihat. Di sisi lain sang ayah hampir mau bunuh anak karena kaget. Ketika tahu dia sudah melepaskan monster itu. Untungnya ibu hentikan. Karena dia hanya seorang anak kecil. Dari pakaian bisa tahu ayah gadis ini adalah orang penting. Dia kasih tahu monster ini dari neraka. Tidak bisa dihancurkan. Sekarang mereka harus sembunyi di dalam hutan. Dengan cara ini mereka bertiga diam-diam pergi. Melihat ada banyak orang telah dibunuh oleh monster. Mereka berpikir sudah hati-hati. Tiba-tiba monster di belakang. Sang ibu menjadi makanan untuk monster. Sang ayah dengan anak berhasil masuk ke hutan. Ketika sudah aman, sang ayah suruh anak bersembunyi. Dan bilang dia akan kembali dengan cepat. Tidak peduli anak teriak apa, sang ayah masih mau pergi. Tidak punya pilihan lain, anak harus mendengar ayah. Tidak jauh dari sana ada suara monster. Anak tidak ingat omongan ayah, berbalik dan langsung lari. Ketika anak menemukan ayah sedang mencari sesuatu.
Sekarang ayah tidak mau diam lagi. Dia kasih tahu kebenaran. Ada banyak monster dikunci dalam pintu itu. Ketika monster bebas, dunia ini akan hancur. Keluarga mereka sudah menjaga pintu ini bertahun-tahun. Tujuan adalah melindungi manusia. Sekarang anak lepaskan monster keluar. Tidak hanya banyak orang mati, tapi umat manusia akan hilang. Untuk hentikan monster, bawa orang yang lepaskan monster kasih ke monster. Baru selesai omong, sang ayah menahan kesedihan dalam hati. Menekan anak ke tanah lalu pakai rantai di tangan. Tiba-tiba monster muncul. Monster cepat balik ke dunia kau. Anak ambil kesempatan ini untuk buka ikatan. Tapi ketika dia ingin tutupi pintu, dengan suara teriak anak ini hilang satu tangan. Dia menahan sakit dengan rasa yang sangat menyakitan. Monster cepat balik ke tempat punya kau. Untuk manusia bisa hidup. Ketika omong itu di dalam tidak ada suara lagi. Gadis kecil ini juga pingsan. Tidak tahu berapa lama seorang datang bantu dia. Bawa dia pergi dari tempat itu. Ketika gadis kecil ini bangun lagi, dia melihat luka sudah dicuci. Tapi orang yang bantu dia sudah hilang. Tidak tahu kemana. Dia balik ke pintu neraka itu dan pintu sudah dikunci. Sekarang pria ini kasih tahu gadis itu. Seluruh desa hanya sisa mereka berdua. Sekarang tujuan mereka adalah mencari siapa yang buka pintu itu. Dan tengkap monster telah keluar dan menyakiti manusia. Anak ini diam ketika mendengarnya, tidak berani mengakui dia yang melakukan itu. Pria ini menggali lubang di tanah. Gadis kecil berpikir itu untuk kuburan. Tidak menyangka orang itu ambil satu batu warna ungu. Orang ini kasih tahu. Monster takut sama batu ini. Jika ada kesempatan dia akan membuat senjata untuk gadis kecil. Mulai hari ini dia akan latihan tiap hari untuk anak ini. Biarkan anak ini bisa meningkatkan keterampilan tempur. Dia hanya ada satu permintaan. Anak ini tidak boleh sentuh ke koper dia. Anak ini sangat pintar, jadi orang ini membuat tangan palsu untuk menjadi hadiahnya. Dan masukin batu ungu yang monster takut. Anak ini sangat senang. Akhirnya tidak perlu takut sama monster lagi. Tapi kebetulan hati juga penuh dengan rasa sakit karena tanggung jawab yang besar. Yang dia inginkan adalah balas dendam untuk orang yang sudah meninggal. Malam itu gadis kecil menemukan satu monster di jalan. Mereka berantem. Di bawah kekuatan batu ungu, monster dengan cepat jatuh. Ketika paman balik, gadis kecil wajah penuh dengan darah monster, paman tanya kenapa bertindak sendirian. Anak ini akhirnya juga mengatakan kebenaran. Dia yang buka pintu membuat banyak orang meninggal. Jadi dia harus melakukan sesuatu. Untuk tidak menyesal selama hidup. Orang ini segera mengerti semuanya. Malam itu dia bawa kapak ke depan gadis ini. Dia melakukan itu karena keluarga dia dibunuh oleh monster. Dan orang yang lepaskan monster adalah yang dia bantuin selama ini. Tapi dengan waktu cukup lama dia sudah melihat anak ini seperti keluarga dia. Akhirnya tidak mau melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Tapi di jalan temukan monster. 7 tahun dengan cepat, gadis kecil sudah dewasa. Dia sudah membuat gambar semua wajah monster. Pilih untuk balas dendam tiap hari. Kemarin dia datang ke pintu neraka, tiba-tiba diserang oleh monster. Dia bukan lawan monster. Bahkan dipukul dengan kapak. Seperti dulu darah masuk ke dalam kunci. Berpikir ini adalah akhir.
Tiba-tiba monster melarikan diri. Gadis ini pingsan, ketika dia bangun sudah larut malam. Dia mengerti monster pasti sudah pergi cari manusia lain. Dia sangat menyesal dan dia tidak bisa kontrol. Dia balik ke tempat tinggal dan hancurin barang. Buka koper yang tidak boleh dibuka. Di dalam ada informasi tentang monster. Lewat peta ini dia tidak mau menunggu tapi keluar mencari. Untuk bunuh monster tersisa. Film berakhir di sini. Adalah ending terkenal punya film Amerika. Selalu tinggalkan ketegangan dengan tujuan. Membuat rencana untuk film yang kedua dan ketiga. Ini menarik, tetapi seiring waktu, itu dipertanyakan. Orang omong sudah mulai syuting lagi, ketika sudah ada saya akan cerita lagi. Sampai jumpa lain kali.